Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang roadmap SH. Di sini kita mulai dari dasar-dasar JavaScript. Langkah yang pertama kita ambil dalam belajar pemrograman adalah mempelajari JavaScript. Di sini Anda akan memahami bagaimana cara untuk memanipulasi DOM untuk mengontrol elemen di halaman web, cara mengambil data menggunakan API atau teknik AJAX dengan XMLH HTTP request. Setelah memahami dasar-dasar JavaScript, Anda akan belajar tentang sistem kontrol versi. Di sini Git berperan penting. Dengan Git Anda dapat melacak perubahan kode, berkolaborasi dengan tim, dan dapat menyimpan proyek Anda di dalam halaman hosting. Yang pertama adalah bagian manajemen proyek dengan Page Management. Sini kita fokus pada bagian manajemen paket. Alat seperti npm, pnpm dan yard adalah manajer paket yang memungkinkan Anda menambahkan pustaka eksternal dengan mudah ke proyek Anda. Ini adalah bagian penting dalam framework modern pengembangan web kita. Yang selanjutnya adalah memilih framework untuk proyek Anda. Transisi ke bagian framework. Setelah dasar-dasar terbangun, saatnya memilih framework adalah alat yang membantu Anda untuk membangun aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Ada banyak pilihan di luar sana seperti React untuk proyek yang dinamis dan responsif, dan Value untuk pendekatan yang sederhana namun kuat, dan Angular untuk aplikasi skala besar, dan atau framework React seperti untuk Qt untuk forma yang optimal. Yang selanjutnya adalah untuk menata tampilan dengan CSS. Tampilan berpindah dengan bagian setelah kita selesai dengan logika, yaitu JavaScript. Kini saatnya mempercantik tampilan aplikasi kita menggunakan CSS. Untuk menulis kode CSS langsung atau menggunakan library seperti Tailwind CSS untuk mempercepat proses layouting, shading, dan menerapkan arsitektur seperti BEM untuk struktur yang lebih terorganisir, atau bahkan memanfaatkan preprocessor seperti SAS atau PostCSS untuk fitur CSS yang lebih canggih. Yang selanjutnya adalah keamanan dalam aplikasi web, dan bukan hanya soal fungsi. Namun membangun web bukan hanya soal fungsionisasi dan tampilan keamanan. Keamanan adalah hal yang sangat penting dan Anda perlu memahaminya. Konsep seperti CORS dan kebijakan keamanan konten CSP itu sangat berisiko untuk keamanan menurut panduan OWASP seperti serangan XSS atau SQL. Dan yang bagian selanjutnya adalah eksperensi
dan operator di JavaScript. Yang selanjutnya di bagian halaman ini, ekspresi dan operator JavaScript. Transisi ke bagian selanjutnya, kita melangkah ke konsep yang lebih teknis dalam JavaScript. Pahami bagaimana jenis operator seperti operator penugasan, sama dengan, dan tambah sama dengan. Operator logis seperti dan tanda naik, dan bahkan operator bis with untuk pengembangan yang lebih spesifik. Dan contoh kodenya seperti ini, beberapa operator pada JavaScript. Mungkin ada 5 jenis. Dan lanjut, yaitu ke bagian kontrol alur program. Kontrol alur program. Ini bagian ini. Fokus pada loop dan conditional statement. Loop dan conditional statement. Kontrol alur adalah inti dari setiap bahasa pemrograman di JavaScript. Anda bisa menggunakan loop seperti for, while, dan while untuk mengulangi tindakan pernyataan bersyarat seperti is, else, if, else, dan switch untuk menangani logika pencadangan. Bagian terakhir ada bagian fungsi pada JavaScript, yaitu bagian transisi. Kita masuk ke elemen inti JavaScript, yaitu fungsi. Fungsi memungkinkan Anda mengorganisir kode menjadi bagian kecil yang bisa digunakan kembali. Anda juga bisa memanfaatkan yaitu parameter default untuk nilai bawaan, fungsi panah untuk sintaks yang lebih ringkas, dan teknik seperti if pada fungsi action untuk kode yang lebih modular. Contoh kodenya seperti fungsi contoh kodenya ini, if else. Dan ada juga contoh kode dari operator penugasan dari kontrol alur programan, yaitu ini, loop dengan for. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.